Curahkan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Kreatif Hub. Halo Sobat Kreatif, Sampurasun. Balik lagi di Beca Talk bersama saya Rizky Sanjaya. Sobat Kreatif, pasti di antara sobat sekalian ada yang suka berwisata kan? Nah, ketika kita ingin berwisata, kira-kira apa aja sih yang harus kita persiapkan? Dari mulai bekalnya, dari mulai memilih agent travelnya, hingga menentukan tour guide-nya. Nah, di edisi Beca Talk kali ini, kita akan membahas terkait dunia pariwisata, terlebih di travel agent, tour guide, dan juga pengelolaan dari segala rupa terkait wisata. Nah, satu lagi yang unik, narasumber yang akan hadir kali ini adalah sepasang anak dan orang tua. Bagaimana cara mengelola sebuah perusahaan dengan jalinan kekeluargaan akan kita bahas di Beca Talk edisi kali ini. Kita sambut dulu yuk narasumber yang telah hadir. Ada Kang Yosep yang biasa dipanggil Kang Jo, dan juga ada Kang Jody di sini. Sampurasun. Ya, kita bacain dulu profilnya ya. Kang Yosep. Nama lengkapnya itu adalah Yosep Sugeng Irianto. Beliau biasa dipanggil Kang Jo. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia yang biasa disingkat Astindo. Dan di sampingnya adalah anak dari Kang Jo, yaitu Theodorus Primas Silskla Jody Marlo yang biasa dipanggil Kang Jody. Nah, kalau Kang Jody ini adalah seorang pengusaha muda dan juga CEO dari Jody Reksa Corporation yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti tour, travel, farming, dan education. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita tanya-tanyain aja yuk langsung ke Kang Jo dan Kang Jody. Selamat pagi, apa kabar Kang Jo, Kang Jody? Baik, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Oh iya. Kang Jo sendiri nih sama Kang Jody lagi pada sibuk apa sih? Ya, saat ini kami lagi sibuk untuk persiapan di akhir masa pandemi ya. Karena setelah hampir 1,5 tahun kita puasa, Ya. kita sudah mulai mempersiapkan. Sebelumnya persiapan sudah dari agak-agak lama ya, tapi sekarang dengan PPKM yang levelnya sudah semakin rendah, nah kita sudah mulai jalan sih. Persiapan kita sudah tinggal, bahasa Sundanya tinggal der gitu ya. Tinggal running, tinggal lari running, gitu ya. Betul. Iya. Kang Jody sendiri nih sebagai CEO dari Jody Reksa Corporation, kesibukannya saat ini apa? Sekarang sih mungkin lebih banyak ke adaptasi dengan situasi yang baru ya. Karena terakhir sebelum pandemi kita biasa berjalan dengan karyawan yang cukup, dengan manpower yang cukup. Cuma sekarang karena situasi kayak gini kita harus merampingkan perusahaan dan situasi aset-aset kita juga yang sudah ada di luar perusahaan. Jadi kita mulai beradaptasi lagi, tapi tetap yang pasti ningkatin penjualan kita lebih dari sebelumnya. Sama-sama udah siap running ya? Udah siap. Mudah-mudahan secepatnya nih kita bisa Amin. running. Amin. Baik. Amin. Kang Jody, kita bahas tentang pariwisata ya. Apa sih yang melatar belakangi Kang Jody dan Kang Jo cinta dengan dunia pariwisata? Ya, kalau saya sendiri emang mulai terjun di bidang pariwisata sejak SMA ya. Artinya karena saya senang berkomunikasi dengan orang, dan pada saat itu ada sedikit kelebihan di bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Jadi kalau ngelihat orang asing itu kok pengennya ngomong gitu ya. Nah dari situ mulai bergaul dengan teman-teman yang ada di Braga waktu itu ya. Oke, ada komunitasnya ya? Ya, mungkin ya ada komunitas Guide Liang sebetulnya ya pada saat itu tahun 87-88. Nah, saya bergabung dengan mereka, jadi setiap kali ada bule lah, istilah kita bule gitu ya, kita deketin, ajak ngobrol,
kita jelasin tentang Bandung segala macam. Nah disitulah mulai jadi guide dan mulai mencintai dunia pariwisata, sehingga ketika lulus dari SMA saya langsung ambil kuliah di pariwisata. Baik, dari profil yang saya terima itu sekitar tahun 87-an ya mulainya? Ya, mulai mencemplungkan diri ke dalam dunia pariwisata. Baik, kalau Kang Jody sendiri nih yang notabene-nya masih 25 tahunan, 24 tahunan gimana tuh? Kalau saya sebenarnya alasannya cuma dua. Ya? Yang pertama yang pasti influence dari orang tua nih. Nah, alasan yang kedua itu sebenarnya simpel, bis Damri. Bis Damri? Karena Kenapa bis Damri? waktu kecil itu kan rumah tuh di Cipadung, jadi orang tua berangkat kerja, saya biasanya sama tante, adik atau kakaknya mama di rumah, terus sering diajak sama tetangga itu, kebetulan dia drivernya bis Damri yang mangkalnya tuh di depan UIN. Iya. Dulu, nah saya jadi kecil tuh sering dibawa ke sana. Lama-lama mungkin ada interest khusus sama bis, terus senang mainin dus odol, kesannya tuh bis gitu, bis dus odol tuh. Tapi kesini ya udah lupa gitu. Nah pas kemarin udah mulai harus fokus di kerjaan nih, setelah lulus dari kuliah, saya coba memulai untuk merealisasikan cita-cita dari dulu, dari kecil. Dan emang sebenarnya kenapa saya tujuan ke pariwisata, lebih pengennya punya bis sebenarnya. Kalau ke tour and travelnya mungkin kurang minat, tapi itu salah satu pendorong untuk mencapai cita-cita saya pengen punya bis itu sebenarnya. Baik, berarti merintis usianya apakah sudah sejak era kuliah atau seberes kuliah gitu? Kalau mulai terjun di pariwisatanya sejak awal kuliah Awal kuliah tapi sudah mulai. nggak fokus juga, cuma hanya bantu, kadang bawa tour, jadi tour leader juga, kadang handle transportnya, booking dari tamu. Tapi setelah lulus kuliah mulai fokus di pariwisatanya gitu. Baik, kita balik lagi ke Kang Jody ya. Kang Jo. Kang Jo nih, kan dulu awal-awal sebelum di posisi sekarang kan menjadi seorang tour guide ya. Nah, ketika tadi kan di awal dijelaskan Kang Jo itu karena memiliki kemampuan bahasa asing, akhirnya terinspirasi untuk menjadi tour guide walaupun waktu itu masih ilegal lah kayak gitu. Nah, untuk melatih komunikasinya sendiri, waktu dulu apa aja sih yang biasa dipraktikkan oleh Kang Jo? Ya, waktu itu memang saya belajar secara otodidak ya. Otodidak, kalau dari segi kebahasaan, ikut-ikutan kursus. Dulu ada salah satu tempat kursus di Bandung, saya ikut-ikutan, kemudian memberanikan diri sebenarnya untuk berbicara. Jadi dengan teman-teman bukan sok English gitu ya, tapi saya mencoba berlatih lah ya untuk bisa lebih melancarkan. Saat itu hanya bahasa Inggris yang saya bisa. Nah, kemudian untuk melatih conversation dengan bahasa lain pun ketika saya juga on the job training di Yogyakarta, saya lebih banyak diajak untuk bawa tour jadi asisten guide gitu ya, dan banyak dari berbagai macam wisatawan dari mancanegara berbahasa Itali, Jerman, Belanda dan sebagainya, bahkan bahasa Arab seperti itu. Saya mencoba untuk mempelajari dan ya beberapa kata, beberapa kalimat sih paham, ngerti gitu. Nah itu saya melatih secara otodidak sebenarnya. Berarti basic skillnya itu komunikasi yang lancar, penguasaan bahasa asing juga ya? Ya, dan itu untuk segi komunikasi, tetapi yang paling penting adalah pengetahuannya. Wawasan terkait destinasi wisatanya? Iya, bukan hanya wawasan pariwisata saja, tapi wawasan secara global. Karena kadang-kadang tamu sendiri mungkin tidak menanyakan, tidak berhubungan dengan pariwisata, tapi kadang-kadang ada segi sosialnya. Ipolek sosbudhan kam kalau pada saat itu ya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, kadang itu kita bahas semua gitu. Baik, masih lanjut ke Kang Jo ya. Kang Jo kan destinasi wisata itu banyak ya. Ada destinasi wisata alam, cagar alam, kemudian ada wahana rekreasi indoor, kemudian ada wisata ke pantai. Untuk Kang Jo sendiri nih, dulu hingga saat ini spesialisnya ke bagian mananya sih?
Dulu lebih ke gunung ya, ke alam gunung perbukitan. Karena apa? Karena saya tinggal di Bandung nggak punya laut, Oh iya. nggak punya pantai, jadi lebih ke spesialisasi ke daerah gunung, goa gitu ya, dan bahkan juga senior guide saya juga mengajari saya mengenalkan dulu kayak Gua Pawon gitu ya, yang baru dibuka pada masa itu. Saya juga mempelajari, kemudian juga banyak belajar dari buku-bukunya Pak Haryanto Kunto itu tentang sejarah Bandung masa lalu. Jadi lebih ke alam sebetulnya. Baik, terima kasih Kang Jo. Balik lagi ke Kang Jody nih. Kang Jody, apa sih yang mendorong Kang Jody di usia semuda ini berani gitu ya mengambil risiko untuk merintis usaha sedini mungkin? Yang pasti faktor utama adalah saya melihat mental saya, orang tua. Kebetulan kalau di sini papa sebagai pebisnis, kalau mama sebagai tenaga pendidik. Nah, saya akhirnya lulus kuliah itu mengambil resiko kalau saya ingin berbisnis, tidak ingin bekerja dengan orang lain gitu. Karena saya juga menyadari saya lebih senang ada di posisi yang mengambil keputusan, terus bisa memimpin orang, dan saya senang di situ gitu. Meskipun memang ketika saya terjun di pariwisata, rekan kerja saya atau karyawan saya semua jauh lebih berpengalaman gitu. Cuma gimana caranya saya bisa adaptasi dan bisa memberikan 1-2 pandangan baru setelah mereka kerja lama di pariwisata dengan pandangan yang udah ada, terus saya datang ada warna-warna baru lah gitu di situ. Baik, kalau terkait memilih spesialisasi bisnisnya nih, kan tour and travel mah hanya satu bagian ya dari yang banyaknya kayak farming, kayak education. Itu kenapa sih sampai kepikiran bikin ya banyak pilihan-pilihan dari perusahaannya gitu? Sebetulnya karena saya suka beberapa bidang. Jadi kalau secara akademis saya di teknik industri. Teknik industri kan kita lebih berbicara tentang memanage perusahaan di bidang produksi. Tapi saat saya belajar kuliah juga saya senang main band dulu, terus sempat nulis juga, bikin lagu, terus senang bikin video juga. Jadi hal-hal yang saya suka di luar akademis itu saatnya saya kembangin sekarang nih, mumpung udah ada waktu untuk bisa jadi duit lah kasarnya mah. Kalau dulu cuma sebatas pleasure doang, cuma sebatas senang doang. Sekarang udah bisa saya kombinasin jadi uang gitu. Baik. Jadi bisnisin. Jadi terinspirasi dari mentor, dari bakat-bakat di luar akademik dimasukkan ke Jody Reksa Corporation ini. Betul. Iya. Ya, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. Jadi saya melihat bahwa anak saya ini, Jody ini berpotensi sekali. Bahkan ketika dia lagi senang naik motor, ya saya bilang jangan kebut-kebutan di jalan. Kalau mau kebut-kebutan itu di trek yang benar. Oke. Jadi saya siapkan kendaraannya, semua perlengkapannya dengan bermodal yang cukup mahal ya. Dan alhamdulillah sempat jadi pembalap nasional nih. Sempat ikut kejurnas di Subang waktu itu. Baik. Cuma akhirnya stop karena sudah menyadari bahwa itu biayanya mahal. Jadi salah satu motivasi juga Sobat Kreatif khususnya kepada orang tua ketika melihat bakat dari seorang anaknya, kita bisa mendorongnya, mensupportnya dan mengarahkannya ke track dan arah yang benar kayak gitu. Nah, Kang Jody, kita kan udah capek ya ngomong. Mungkin kita bisa rehat dulu sejenak sambil nanti ada sajian kopi dari kopikulaku.jabar. Disediain nih 2 jenis varian buat kita, yaitu es kopi susu manual brewing dan juga es kopi susu dari butterscotch. Nah, kalau butterscotch itu ada campuran mentega sama gula arennya. Nanti kita coba aja cicipin. Setelah dicicipin, kita balik lagi ke sesi kedua Beca Talk ya. Sobat Kreatif, kita istirahat dulu yuk. Di Bandung Kreatif Hub. Seger. Sobat Kreatif, kita udah istirahat didukung oleh kopikulaku.jabar. Nah, ini ada kemasan literannya ya. Nanti Sobat Kreatif bisa langsung kepoin di kopikulaku.jabar di Instagram. Nanti tinggal pilih aja mau es kopi susu manual brewing atau es kopi susu butterscotch. Tinggal kepoin, pesen, dan tunggu deh sampai nyampe rumah.
Kita lanjut ya, Kang Jo dan Kang Jody di sesi keduanya. Dari seorang tour guide hingga memiliki travel agentnya sendiri. Di titik mana sih yang membuat Kang Jo terinspirasi untuk membuat travel agentnya sendiri? Ya, pada saat ketika saya banyak sekali memberikan profit dan benefit kepada perusahaan di mana tempat saya bekerja, ya saya memberikan services, memberikan banyak sekali baik kepada tamu dan perusahaan. Di situ saya mulai berpikir, kenapa enggak ya kalau saya membuat sendiri, toh saya mampu. Nah, tetapi pada saat itu ya kembali ke alasan klasik, nggak ada modal. Iya. Nah, modal saya adalah modal keberanian. Nah, pada saat itu memang ketika saya sedang bawa tour ke Thailand pada saat itu, ada tamu yang juga melihat potensi saya begitu besar dan dia menawarkan diri, bagaimana kalau saya modalin dan kamu bikin. Nah, pada akhirnya dengan didukung oleh tamu itu saya buat gitu ya. Dan dengan modal yang sangat-sangat terbatas, ya akhirnya kita running lah dengan merangkak dulu. Tidak menjadi besar, semuanya itu ada proses dari kecil dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi cukup besar lah begitu. Baik, terima kasih jawabannya Kang Jo. Untuk si tournya sendiri, Rex Tours ya namanya? Iya, Rex Tour. Itu sebetulnya kaitannya dengan Jody Rexa Corporation itu apa sih? Bisa dijawab mungkin? Ya, Rex Tour itu sebenarnya namanya Jody Rexa Buana Prima. Jody Rexa itu adalah nama anak Jody dan anak kedua namanya Rexa. Jadi Jody Rexa. Nah, panggilannya atau brand name-nya adalah Rex. Rex itu apa? Rex itu artinya raja. Makanya logonya juga ada crown-nya ya. Itu. Nah, kalau untuk proses awal sendiri nih ketika kita ingin membuat sebuah travel agent itu apa aja sih? Seperti perizinan misalkan atau ya memiliki tour guide yang jago-jago. Ya, banyak hal ya yang menjadi dasar untuk pembuatan sebuah tour and travel. Yang pertama memang kita harus mengurus dulu legalitas. Karena tanpa legalitas ya kita disebut liar ya, kita janganlah sampai seperti itu. Nah, kemudian juga ada permodalan yang cukup. Selain itu adalah skill, keahlian baik dari manajemen ya, manajemen secara company dan juga didukung oleh tim yang handal gitu. Itu untuk mewujudkan sebuah perusahaan sebetulnya. Baik, sekarang kita ke Kang Jody ya. Kang Jody, Jody Rexa Corporation kan punya banyak ya produk dan anak perusahaannya gitu. Gimana sih cara maintain semuanya biar nggak pusing, biar lancar gitu? Yang pasti apa yang saya coba bikin ini adalah hal yang saya suka. Jadi ya namanya juga kerjaan yang enak adalah passion yang dibayar kan. Jadi kerjain apa yang kita suka, bukan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa, suatu saat mungkin kita akan jenuh, jadi nggak ngelanjutin lagi. Tapi kalau kita suka, sejenuh-jenuhnya kita pasti tetap akan ngulik lagi gitu. Nah, jadi intinya kalau untuk saya pribadi, karena apa yang saya bikin sekarang adalah apa yang saya suka. Jadi mau sesibuk apapun, pasti bisa nyempetin waktu untuk maintain masing-masing itu gitu. Baik, tadi berbicara tentang masalah juga. Nah, terkait kesulitan nih, biasanya kalau kesulitan memanajemen sebuah perusahaan itu apa sih? Dari pengalaman saya pribadi yang masih ya anak kemarin sore lah gitu ya, memanage suatu perusahaan, yang pasti pertama dibutuhkan kepemimpinan yang luar biasa. Ditambah apalagi di kasus saya, rekan kerja saya atau karyawan saya yang sudah berpengalaman puluhan tahun gitu. Kadang banyak hal-hal yang tidak saya ketahui tapi dia ketahui, begitu juga sebaliknya. Tapi mau bagaimanapun di dalam perusahaan, saya atasan mereka, saya juga harus mengambil kebijakan dan keputusan yang win-win solution, bagus untuk karyawan tapi juga benefit untuk perusahaan juga gitu. Jadi nggak berat sebelah lah. Yang pasti kita menjunjung hak mereka, apa yang menjadi hak mereka kita kasihin, tapi apa yang menjadi hak perusahaan dan kewajiban mereka kepada perusahaan ya itu udah tanggung jawab mereka gitu. Baik, nah sobat kreatif, ketika kita memiliki sebuah perusahaan, jangan lupa untuk mengambil kebijakan yang win-win solution. Kita enak, karyawan enak, agar apa? Agar perusahaannya tetap harmonis kayak gitu.
Nyambung lagi ke Kang Jo nih. Kang Jo kan sebagai Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia juga ya, yang biasa disingkat Astindo. Biasanya kegiatannya ada apa aja sih di Astindo? Ya, Astindo adalah sebuah organisasi besar ya saat ini di Indonesia yang menghimpun travel agent se-Indonesia yang lebih berfokus kepada dunia tiketing dan outbound. Nah, di Indonesia banyak sekali organisasi atau asosiasi atau komunitas pariwisata. Nah, kegiatan-kegiatannya khususnya saya sebagai Ketua DPD Jawa Barat ya lebih banyak mengangkat travel agent di Jawa Barat sebenarnya ya untuk maju, untuk lebih muncul ke permukaan, bukan hanya di regional saja, lokal regional, tapi juga internasional. Karena Astindo ini sudah sangat internasional gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, kemudian juga di kementerian kita juga sangat-sangat diperhatikan, kemudian juga di dunia internasional kita banyak sekali diundang untuk menjadi narasumber, untuk menjadi proyek percontohan, kemudian untuk fan trip gitu ya. Jadi ada kunjungan-kunjungan wisata ke daerah tertentu di luar negeri ataupun di dalam negeri, dan kita libatkan teman-teman yang menjadi member dari asosiasi Astindo ini. Baik, tadi berulang-ulang disebutkan internasional luar negeri. Nah, saya tertarik nih, saya kan awam ya di dunia ya travel agent ya. Kira-kira nih kalau misalkan sebuah travel agent ingin melakukan sebuah perjalanan wisata ke luar negeri, prosesnya biasa dimulai dari mana? Ya, prosesnya mulai dari negara tujuan dulu, mau kemana dulu. Ya, setelah negara tujuan, kemudian juga kita sebagai travel agent yang profesional, kita akan memberikan banyak sekali informasi, banyak memberikan edukasi. Contoh, orang Indonesia kan tidak punya salju ya. Nah, kita arahkan nih negara-negara mana saja yang punya salju gitu kan. Nah, kemudian prosesnya mulai dari legalitas surat menyurat atau kita sebut paspor lah ya, KTP dunia. Kita harus punya paspor, kemudian kita cek negara tersebut memerlukan visa atau tidak. Visa itu kan izin masuk ke suatu wilayah negara. Nah, dari situ kemudian kita atur juga masalah pencapaiannya, aksesibilitas ke sana, pakai pesawat penerbangan atau harus pakai kapal laut atau bagaimana. Kemudian juga akomodasi, makan minum, dan tour guide lokal di sana. Nah, jadi kompleks sebetulnya ya. Nah, yang paling penting adalah kita memberitahu dulu ke klien kita ada apa di sana, apa yang menjadi interest point di sana. Baik. Nah, berbicara tentang destinasi juga, saya jadi penasaran nih, ada nggak sih wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang cukup sulit dijangkau oleh travel agent, misalkan ya syaratnya itu misalkan di luar visa atau surat menyurat, kayak misalkan kita harus menyesuaikan dengan adat setempat atau menyesuaikan dengan kostum masyarakat setempat kayak gitu? Sebenarnya tidak ada sih ya sampai saat ini. Hanya yang pernah saya alami sendiri ketika kita masuk ke Palestina atau Israel ya. Di sana di perbatasan antara, waktu itu kami masuk dari Mesir ya, di Taba border masuk ke wilayah Palestina atau Israel. Penjagaannya yang sangat berlapis dan ketat sekali. Pengalaman saya, biasa kalau saya bawa tur, masuk di imigrasi itu hanya beberapa menit. Ini saya waktu itu bawa sekitar 27 orang, itu dari jam 3 sore dan keluar imigrasi jam 9 malam. Jadi 6 jam, karena ya begitu ribet ya masuk ke suatu wilayah negara tertentu. Itu paling yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kang Jo, banyak banget ya pengalamannya. Ke Kang Jody nih, sekarang kita sebagai anak muda ya yang notabene-nya masih berusia sekitar 25 tahun. Apa sih kira-kira kiprah dari anak muda yang bisa didorongkan ke sektor pariwisata? Yang pasti persaingan kita di zaman sekarang lebih susah, karena yang diutamakan sekarang adalah kreativitas nih. Karena ya anak muda sekarang kan sangat kreatif, jadi gimana caranya
untuk mendapatkan hal-hal baru biar itu jadi advantage si perusahaan itu sendiri gitu. Nah, kalau bisa saya kategorikan tuh sebenarnya ada dua. Ada yang saya tahu banyak anak muda juga yang bikin travel agent, tapi dari pandangan saya mereka hanya fokus di bisnisnya sendiri. Kalau saya tipe yang suka gabung dengan satu asosiasi atau saya menginduk ke satu asosiasi yang besar gitu. Nah, saya tipe yang seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya ingin memperluas koneksi, tapi istilahnya tuh B2B. Jadi saya lebih banyak mendekatkan diri dengan sesama pelaku pariwisatanya. Karena kan kita tidak hanya fokus di Bandung, kita ke semua wisata dan saya harus punya link di mana-mana gitu. Nah, kenapa saya lebih memilih jalur yang ini? Karena saya melihat ada tantangan sendiri sebenarnya. Jadi asosiasi itu kan sudah berpuluhan tahun lah gitu, dan gayanya masih bisa dibilang cukup konvensional lah. Saya sih punya tantangan sendiri buat diri saya, gimana caranya saya datang ke satu lingkungan baru bisa memberi warna yang baru dengan membuat asosiasi atau kelompok lingkungan ini bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru. Meskipun memang ada hal-hal yang tidak bisa saya ubah atau saya kasih masukan untuk diubah, dan mungkin cara yang mereka udah jalanin itu sebenarnya lebih tepat, tapi kan ada pandangan-pandangan lain yang mungkin mereka tidak terpikirkan sebelumnya oleh anak muda gitu. Itu sebenarnya. Baik, jadi sebagai anak muda, meskipun misalkan wawasan kita luas, tapi kita tetap harus komunikasi bersama asosiasi terdekat agar koneksinya terjaga. Betul. Selain itu, Sobat Kreatif sebagai anak muda juga, kita harus memanfaatkan potensi kita untuk memberikan ide-ide terbarukan. Misal, ada hal-hal yang bisa kita adaptasi terhadap budaya masa lalu, atau bagaimana kita berikan sarannya agar lebih berwarna juga, itu bisa. Nah, Kang Jody nih, sebagai pelaku dan pemilik sebuah perusahaan travel agent dan juga lain sebagainya, kira-kira nih, prediksi pertumbuhan sektor pariwisata ke depannya di mata Kang Jody kayak gimana? Kalau menurut saya pariwisata itu salah satu sektor yang tidak akan pernah mati sebenarnya, karena liburan itu meskipun tersier tapi itu kebutuhan semua orang sebenarnya. Mungkin ya sekarang ada kendala di pandemi, ya kita sementara ikhtiar dulu, tapi untuk kedepannya sektor pariwisata akan tetap dan makin berkembang sebenarnya. Jadi salah satu sektor yang menjanjikan sebenarnya menurut saya. Berarti intinya sektor pariwisata tidak akan mati kayak gitu ya. Betul. Dari Kang Jo nih yang udah lebih berpengalaman, yang udah ya mungkin puluhan tahun melihat perkembangan, prediksi perkembangan sektor pariwisata ke depannya gimana nih Kang? Ya, kedepannya memang sektor pariwisata akan berubah dari konvensional ke digital semuanya ya. Sekarang pun dengan kemajuan era digitalisasi, arus teknologi informasi, memang lebih banyak ada sekarang dikenal dengan virtual tour gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak mungkin datang ke satu tempat karena masalah jarak, waktu dan biaya ya, dia cukup bisa dengan mengikuti virtual tour. Tapi itu tidak akan memuaskan kebutuhan ya untuk benar-benar kalau kita ingin melihat salju hanya melihat di gambar. Tapi kan ada keinginan bagaimana sih rasanya salju itu, dinginnya kayak gimana. Nah itu suatu pengalaman. Dan kedepannya yang perlu digarisbawahi adalah istilahnya apa? Travel revenge, balas dendam dengan setelah satu setengah atau 2 tahun sementara mendekam di rumah, dan ketika semuanya dibuka, border open, kemudian PPKM dihilangkan, masker dilepas semuanya, ini semua akan balas dendam untuk berwisata. Nah ini yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah dan juga kita sebagai pelaku wisata ya, kita harus tetap menjalankan prokes, dan kami sudah sangat terbiasa untuk menjalankan prokes itu. Berarti harus siapin juga ya, ya. Dan mudah-mudahan segera terlaksana. Amin. Kayak gitu nih. Nah ini terakhir nih dari Kang Jody dan Kang Jo. Dari Kang Jody dulu nih, gimana sih ketika Kang Jody misalkan ngasih saran ke sobat kreatif sekalian agar mau mencintai dunia pariwisata? Nah boleh di kesini. Mencintai dunia pariwisata.
Kalau kita tipe yang senang main, jadi hal kecil pun yang kita suka lakukan, kalau itu bisa kita ubah, kita proses jadi sesuatu yang menghasilkan, itu akan mempunyai nilai lebih lah, ada value lebih yang kita dapat. Gitu. Jadi bukan di dunia pariwisata aja, tapi apapun yang kamu suka kerjain, cobalah mulai lebih kita olah lagi supaya itu punya value gitu sih. Baik. Kalau dari Kang Jo yang notabene sudah melewati beberapa periode dan ya perubahan-perubahan sektor pariwisata, apa sih yang mau disampaikan ke anak muda terkait dunia pariwisata? Ya, untuk para kaula muda ya, pariwisata itu tidak akan pernah mati ya, dan pekerjaan yang paling nikmat adalah hobi yang dibayar. Jadi lakukan sesuatu yang bisa menghasilkan, kembangkan hobi, kembangkan kreativitas, khususnya di pariwisata. Sekarang semuanya itu dipariwisatakan. Kopi aja sudah dijadikan pariwisata. Apa? Kebunnya. Ya, kita bisa kita kembangkan lebih lanjut. Mobil bisa dijadikan pariwisata. Segala sesuatu, bahkan sakit pun sekarang dipariwisatakan. Ada medical tourism gitu. Jadi kaula muda, kami nih yang sudah tua-tua ya, walaupun saya belum kelihatan tua, Anda harus lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Kembangkan pariwisata yang sangat luas sekali bidangnya. Baik. Terima kasih Kang Jo, Kang Jody atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Semoga langkah yang akan dipilih ke depannya akan selalu diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik. Sobat Kreatif, dengan pesan dari Kang Jo dan Kang Jody ini, berakhir juga sesi perjumpaan kita di Beca Talk edisi kali ini. Semoga Sobat Kreatif dapat mengambil hal-hal yang menginspirasinya dan mengaplikasikannya terhadap kehidupan Sobat Kreatif sekalian. Saya Rizky Sanjaya pamit undur diri. Sampurasun, salam kreatif.